Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hansan Dava Pramudia Kusuma dengan NIM 187221088. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan presum KNN untuk mata kuliah Machine Learning kelas I2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Fin KNN, yaitu menggunakan KNN dan juga metode Fin untuk bisa memprediksi produksi gula. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai presentasi ini. Baiklah, inilah jurnal yang saya ambil untuk resume KNN, yaitu Fin KNN, a fuzzy interval number, k-nearest neighbor classifier for prediction of sugar production from population of samples, yang dimana dibuat oleh Vassilios Petridis dan juga Vassilios J. Karboulasos. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi dari jurnal itu saya membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah membahas terkait dengan abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian objek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta selanjutnya adalah kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal. Baiklah, masuk ke bagian pertama. Sebenarnya kita membahas terkait dengan apa sih dan KNN yang seperti apa yang kita bahas. Abstraknya sebagai berikut. KNN atau Car Nearest Neighbor adalah algoritma klasifikasi yang memanfaatkan kedekatan antara titik data dalam ruang vektор. Dalam konteks yang disebutkan di atas, FinKNN menggunakan prinsip KNN untuk memprediksi produksi gula tahunan berdasarkan populasi pengukur yang disediakan oleh Hellenic Sugar Industry. Populasi pengukur gula dapat dianggap sebagai kumpulan data yang berisi informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gula, misalnya saja seperti tanah, cuaca, metode pertanian, ataupun hal-hal tertentu seperti berat akar, dan lain sebagainya, itu yang dijadikan sebagai populasi pengukuran gulanya. Kemudian KNN digunakan untuk membandingkan populasi pengukuran yang ada dengan data baru yang digunakan pada akhirnya untuk memprediksi produksi gula. Dengan memanfaatkan pemiripan antara populasi pengukur yang diketahui dan data baru, Fin KNN dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat tentang produksi gula. Jadi sebelumnya KNN digunakan untuk bisa membuat model, kemudian nanti ada data baru yang disesuaikan dengan KNN dengan metode Fin KNN. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Pertanyaannya adalah kenapa menggunakan PIN KNN? Tapi sebelum itu kita harus membahas apa itu KNN secara umum. KNN adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Dalam KNN, prediksi dilakukan berdasarkan mayoritas dari kategori-kategori tetangga terdekat dari suatu titik data. Nah, kemudian bagaimana sih KNN itu bekerja? KNN itu bekerja menggunakan konsep jarak antara titik data untuk menentukan tetangga terdekatnya. Ini memungkinkan prediksi yang berdasarkan pada kesamaan antara data latih, seperti itu. Nah, selanjutnya kita telah membahas KNN, sekarang kita membahas FIN atau FIT. Apa sih itu FIN? Fuzzy Interval Number adalah himpunan fuzzy yang didefinisikan dalam interval bilangan real. Ini memungkinkan representasi ketidakpastian dan variasi dalam data yang sering ditemui, misalnya dalam konteks ini, pada prediksi produksi gula dari populasi sampel. Kemudian, Fin juga memiliki kelebihan, yaitu memungkinkan model untuk menangani ketidakpastian dengan lebih baik daripada himpunan fuzzy konvensional, sehingga cocok untuk aplikasi prediksi yang melibatkan variabilitas data, seperti contohnya prediksi produksi gula dalam data saya. Nah, sekarang kita sudah memiliki Fin dan kita memiliki KNN. Sebenarnya apa hubungan antara kedua ini? Kita mengenal ada namanya konsep Fin KNN di dalam jurnal. Fin KNN itu menggabungkan kelebihan antara FIN atau Fin dengan algoritma KNN. Ini memungkinkan prediksi yang lebih akurat dan stabil dalam kasus prediksi produksi gula dari populasi sampel yang bervariasi serta memperkecil ketidakpastian yang ada. Nah, keunggulan Fin KNN sebenarnya apa sih? Dengan memanfaatkan representasi ketidakpastian dari FIN dan kekuatan prediksi dari KNN yang ada, Fin KNN menjadi pilihan yang tepat untuk bisa memprediksi yang memerlukan penanganan ketidakpastian yang tinggi. Dalam konteks ini adalah produksi gula. Selanjutnya, ada 3 alasan kenapa kita memilih Fin KNN ataupun penulisnya memilih Fin KNN dalam memprediksi produksi gula. Yaitu 3 hal. 1, akurasi prediksi.
Penerapan FinKNN dalam prediksi produksi gula memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode klasifikasi lainnya. Kemudian yang kedua, stabilitas model. FinKNN mampu mempertahankan stabilitas prediksi meskipun variasi dalam populasi sama, menjadikan pilihan yang andal untuk aplikasi prediksi gula. Kemudian yang ketiga, penerapannya dalam industri ini sangat applicable. FinKNN memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam industri gula untuk meningkatkan akurasi prediksi produksi dan perencanaan produksi yang lebih efisien. Nah, kemudian kita telah membahas terkait dengan bagaimana FinKNN, apa itu FinKNN dan lain sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana bisa FinKNN itu dianggap sebagai hal yang unggul? Masuk ke studi kasus saya, yaitu studi kasus sugar production. Objek penelitiannya adalah seperti ini, dasar pengambilannya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel dari 10 variabel produksi dan 8 variabel meteorologi selama 11 tahun dari 1989 hingga 1999 dari 3 distrik pertanian gula utama di Yunani, yaitu Larissa, Pleti, dan juga Ceres. Variabel produksi diambil setiap 20 hari dari beberapa lapangan percobaan yang telah ditentukan di setiap distrik pertanian. Sedangkan variabel meteorologi diambil setiap hari dari satu stasiun meteorologi lokal di setiap distrik pertanian, dan data yang dimiliki akan dibagi menjadi data training dan juga data testing sesuai dengan konsep machine learning. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa objek penelitiannya adalah gula? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kebutuhan gula untuk pasar Yunani sebagian besar dipenuhi oleh produksi Hellenic Sugar Industry atau HSI. Gula diproduksi di Yunani dari tanaman tahunan dalam praktik pertanian, yaitu Beta vulgaris L, atau yang lebih dikenal dengan tubuh gula. Nah, prediksi awal musim produksi gula tahunan memungkinkan perencanaan produksi dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mengisi kesenjangan antara pasokan dan permintaan gula dengan efisien. Sehingga diperlukan metode untuk bisa memprediksi apakah beberapa waktu untuk produksi itu adalah produksi yang tepat dan memenuhi demand yang ada. Nah, objek penelitiannya kita juga membahas terkait dengan bagaimana cara mengukur gula. Jadi kita bisa lihat dari histogram seperti ini. Jadi yang diukur dari gula yang ada, itu objeknya lebih tepatnya adalah root weight-nya, atau berat dari akar yang dimiliki per dalam satuan kilogram per 1000 meter kuadrat. Histogram ini memberikan visualisasi tentang sebaran data dari 50 pengukuran tersebut dalam interval yang ditentukan. Dengan demikian, histogram B memberikan informasi tentang frekuensi kemunculan berat akar dalam interval tertentu yang dapat membantu dalam menganalisis distribusi dari pola dari data tersebut. Misalnya saja kita lihat yang pertama, root weight yang tersebar adalah dari konsep 3.000 ke atas sampai ke arah 8.000 dengan punya nomor sampel tersendiri mulai dari 3 sampai 15. Jika kita lihat misalnya ambil contoh, pada root weight 4.000 kita memiliki kurang lebih di sini adalah 5 nomor sampelnya. Kemudian di sini 5.000 kita memiliki nomor sampel yang 6, bagaimana seperti itu cara membaca. Kemudian masuk ke pertanyaan, bagaimana meneliti gula? Jadi data yang digunakan dalam prediksi produksi gula mencakup variabel-variabel seperti luas lahan, curah hujan, suhu, dan faktor-faktor produksi lainnya. Dari jurnal, kita bisa mendapatkan seperti ini. Ada yang namanya production variable name, yang dimana ada average root weight, atau percentage of sugar in fresh root weight, atau amino nitrogen yang ada, ini juga dihitung. Jadi ini adalah tabel production variable used for prediction sugar production. Kemudian kita juga ada meteorological variable name yang terbagi jadi 8. Misalnya saja tadi temperatur, kemudian relative humidity ataupun kecepatan angin, ataupun berapa banyak sunlight yang ada di dalam tempat itu, ataupun daily evaporation atau precipitation yang ada. Jadi itu yang digunakan untuk bisa meneliti dan variabel yang akan. Kemudian objek penelitiannya kita juga akan membahas klasifikasi golongan gula. Jadi, karena KNN itu identik dengan neighbor, kita menggolongkan menjadi 3 klasifikasi utama dan dibagi menjadi 3 golongan utama. Yang pertama adalah kita membagi menjadi good, medium, dan poor. Kemudian kita juga membagi menjadi 3 distrik utama produksi gula sehingga mendapatkan data yang lebih komprehensif dari HSI yang ada, yaitu Larissa, Pleti, dan juga Ceres. Jadi sekarang kita memiliki neighbor, good, medium, dan poor. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data, objek penelitian, variabel yang ada, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana selanjutnya kita akan menerapkan FinKNN? Ada 5 progres utama yang akan kita lakukan. Pertama adalah konstruksi fuzzy interval number atau FINX. Menggunakan algoritma Calvin untuk mengonstruksikan FIN dari populasi pengukuran. Kedua, kita juga akan melakukan
FinKNN atau memulai mengenalkannya dengan dataset kita. Algoritma K-nearest neighbor KNN untuk klasifikasi dalam produk metric lattice FN derivasi interval number FIN diperkenalkan pada dataset yang ada. Kemudian yang ketiga, eksperimen dan hasil pertimbangan. Penguji dilakukan dengan menggunakan paradigma leave one out untuk mengevaluasi kapasitas FinKNN untuk prediksi berdasarkan klasifikasi. Hasil eksperimen ditunjukkan dalam tabel 5 yang nanti akan saya tunjukkan. Kemudian keempat, setelah melakukan 3 hal di atas, kita akan melakukan optimasi masalah. Masalah optimasi diatasi dengan menggunakan algoritma genetika atau GA. GA dengan pencarian lokal dan juga dengan keagen. Kemudian yang kelima, prediksi berdasarkan klasifikasi. Prediksi dilakukan mengklasifikasikan tahun left out ke dalam kategori yang sesuai dengan tahun pelatihan terdekat. Nah, dapat dilihat di sini kita memiliki dan juga kita akan membahas lebih dalam terkait dengan algoritma FinKNN. Kalau kita lihat di sini ada 2 classifier dalam FinKNN. Misalnya yang pertama kita mengetahui bahwa ada beberapa data yang dilabel sebagai training data. Ada juga data yang dilabel sebagai testing data. Jadi training data akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan testing data. Nah, kedua adalah kita akan classify new datum dengan kategori sebagai berikut. Nah, selanjutnya algoritma FinKNN juga dapat dilihat di figur 10. Nah, apa arti dari figur 10 atau gambar yang ada di sampingnya? Figur 10 menunjukkan perhitungan jarak metrik DK antara Fin RW 89 dan RW 91 atau root weight 89 dan root weight 91 pada bagian sebagai berikut. A itu membahas terkait dengan Fin RW 89 dan RW 91 ditampilkan sementara interval umum RW 89 dan RW 91 juga ditunjukkan. Kemudian yang B, jarak metrik D antara dari RW 89 yang H dengan RW 91 yang H antara interval umum RW 89 RW 91 ditunjukkan sebagai fungsi sebagai berikut dengan luas di bawah kurva dan lain sebagainya. Inilah bentuk algoritma FinKNN yang telah dilakukan dengan variabel utama adalah RW atau root weight 91 ataupun root 89 dan kita juga melihat dari tinggi yang ada. Misalnya saja seperti ini, kita membahas dari tinggi 1, itu berarti dia berada di D RW 89 RW 91 yang 1000. Ataupun misalnya kita lihat di sini sebaran antara root sway dengan height yang ada. Kemudian atribut dalam penelitiannya. Setelah kita melihat semua algoritma FinKNN, ada beberapa hal yang harus kita terapkan sebagai atribut. Dalam aplikasi khusus ini, nilai K untuk klasifikasi FinKNN diatur menjadi 1, yang berarti hanya tetangga terdekat tunggal yang dipertimbangkan untuk klasifikasi. Selain itu, metrik evaluasi yang ada adalah akurasi, presisi, dan juga recall yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi produksi gula dari population sample. Hal ini bisa kita lihat dengan variabel confusion matrix yang mungkin bisa kita tambahkan pada penelitian selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis hasil. Apa hasilnya? Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan FinKNN cenderung meningkatkan hasil klasifikasi dan pemilihan variabel input secara manual oleh ahli, menghasilkan hasil yang lebih baik daripada pemilihan variabel input secara komputasional melalui optimasi fungsi objektif atau fitness. Dengan demikian, penelitian ini melibatkan pengumpulan data konstruksi Fin, pengenalan algoritma FinKNN, eksperimen optimasi masalah, prediksi berdasarkan klasifikasi, dan analisis hasil. Kemudian kita lihat juga hasilnya di sini. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk bisa memprediksi hasil gula di 3 distrik utama. Yang pertama adalah FinKNN, L1 distance KNN, FinKNN with GA local search input, dan juga L1 distance KNN, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara melihat analisis hasil yang ada? Pertama kita lihat berapa banyak, dan ini bagian dari nomor ini adalah margin error yang ada ataupun prediction error. Semakin kecil prediction error, artinya semakin bagus. Nah, jika kita lihat minimum prediction error-nya adalah 1,11 yang dimiliki oleh FinKNN dengan variable selection ataupun input seleksi fitur yang ada dilakukan oleh expert yang ada. Nah, kita juga lihat seperti itu. Artinya di Larissa, itu yang paling unggul adalah FinKNN dengan margin error hanya 1,11%. Nah, kemudian selain itu juga minimum prediction error untuk Peleti ada 1,44 dan yang paling kecil di sini adalah dimiliki oleh FinKNN dengan expert input juga. Kemudian di sini minimum prediction untuk Ceres adalah 1,46, tapi tetap saja dilihat dari yang paling kecil adalah FinKNN dengan expert input. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, kita bisa melihat bahwa margin error yang dimiliki FinKNN, lebih tepatnya yang fiturnya dipilih oleh expert secara langsung, itu memiliki margin yang error sangat kecil dibandingkan FinKNN yang
di mana seleksi fiturnya dilakukan oleh GA atau genetic local input ataupun input secara komputasinya, maka margin error-nya lebih besar dibandingkan saat memasukkannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa FinKNN adalah metode yang paling tepat untuk bisa memprediksi dalam konteks dataset ini, dalam konteks gula, dan juga dengan variable selection dimasukkan oleh expert itu sendiri dibandingkan dengan menggunakan komputasi GA. Itulah hasilnya. Sehingga kalau misalnya kita jadikan sebagai narasi, tabel 5 menyediakan tingkat kesalahan prediksi rata-rata menggunakan berbagai metode untuk 3 pabrik Hellenic Sugar Industry di Yunani. Ini membandingkan waktu komputasi berbagai algoritma seperti prediksi acak, L1 distance KNN dengan berbagai metode pemilihan variabel input dan algoritma FinKNN. Tabel tersebut juga menjadikan kesalahan rata-rata untuk setiap metode, menunjukkan dampak pemilihan variabel input terhadap hasil klasifikasi. Selain itu, tabel tersebut menyoroti hasil prediksi yang ditingkatkan yang dicapai oleh algoritma FinKNN, terutama ketiga variabel input yang dipilih oleh ahli digunakan. Tabel tersebut berfungsi sebagai analisis perbandingan akurasi prediksi dan waktu komputasi untuk berbagai metode klasifikasi dengan menekankan efektivitas FinKNN dalam memproduksi gula tahu. Nah, pada akhirnya kita bisa menggunakan prediksi ini untuk dua hal. Pertama, perencanaan produksi dan juga untuk manajemen risiko yang ada, karena kita mengingat FinKNN untuk bisa sangat memprediksi ketidakpastian yang ada, dan juga perencanaan produksi, karena KNN adalah metode yang tepat untuk dataset gula itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma FinKNN yang digunakan dan seleksi fiturnya oleh expert adalah sangat efektif dalam memprediksi produksi gula tahunan berdasarkan populasi pengukuran dan pemilihan input variabel yang tepat dapat meningkatkan hasil klasifikasi. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang penggunaan Fin dalam di berbagai domain. Buktinya adalah FinKNN dengan seleksi fitur yang dilakukan expert memiliki margin error yang lebih sedikit daripada beberapa data KNN yang digunakan lain. Referensinya sebagai berikut: Petridis V, Kabur Klasas V, FinKNN, Fuzzy Interval Number, Nearest Neighbor, Classifier, Prediction of Sugar Production from Population of Sample, didapatkan dari Journal of Machine Learning Research. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.